Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 13 mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam Indonesia yang mana diampu oleh Ibu Naita Nopia Sari, SPD MPD. Nah, di sini kami akan membahas mengenai pendidikan Islam di era Revolusi Industri 4.0. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan yang pertama, alangkah lebih baiknya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari era revolusi industri 4.0. Nah, era revolusi industri 4.0 adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada era di mana terjadi perpaduan teknologi yang melibatkan dimensi fisik, kemudian biologis dan digital, kemudian membentuk suatu perpaduan yang sulit untuk dibedakan. Nah, pada zaman era industri 4.0 ini, masyarakat dihadapkan banyak tantangan yang mana sulit untuk dibedakan karena berbeda dari zaman-zaman terdahulu. Oke, masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai reformasi dan arah pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Nah, pada era revolusi industri 4.0 ini, hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia adalah pendidikan dan pengajaran. Nah, untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, pemerintah membentuk suatu pendidikan atau lembaga pendidikan formal dan non-formal, yang mana di sini guna untuk melahirkan generasi-generasi mendatang yang berakhlakul karimah. Adapun untuk menghadapi tantangan zaman ini, manusia memiliki tanggung jawab bersama, karena apabila misalnya kita menghadapi tantangan zaman ini sendiri-sendiri, maka kemungkinan tidak dapat diatasi karena perbedaan zaman ketika kita memasuki revolusi industri 4.0 ini, tentu banyak sekali yang harus kita hadapi. Kemudian solusi yang kita gunakan pun harus sesuai dengan problem yang kita temui. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang begitu pesat sehingga menjadikan dunia ini semakin sempit. Kemudian, jika tidak diimbangi dengan ajaran agama, tentu akan terjadi tumpang tindih antar budaya dan moral tentunya. Nah, seseorang kemungkinan akan menjauhi sang pencipta karena melihat gemilangnya harta, gemilangnya dunia, gemilangnya materi. Nah, oleh karena itu, jika tidak diimbangi dengan ajaran agama yang berkembang sesuai zaman, tentu ini akan menjadi salah satu masalah yang cukup besar, yaitu terperosoknya moral atau terbawanya seseorang kepada pengaruh yang negatif. Terkait dengan reformasi, makna reformasi memiliki orientasi dan kecenderungan terhadap perbaikan, rekonstruksi, pembaharuan, dan kontinuitas dalam membawa pengaruh positif. Nah, maka ketika kita melihat gagasan reformasi ini muncul, memberikan ruang terhadap pendidikan, maka hal ini harus disambut dengan positif. Karena tujuan dari reformasi ini sendiri ialah menutupi kekurangan atau sebagai penyempurnaan, sehingga kita dapat menyiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang. Atau dengan kata lain, bentuk-bentuk pembaharuan serta modernisasi yang terjadi dalam lembaga pendidikan merupakan bagian dari reformasi karena memiliki spirit atau semangat yang membangun sehingga menentukan kebutuhan dan perbaikan di masa depan. Nah, dalam hal pemikiran, gagasan reformasi Islam sendiri adalah usaha untuk mengungkapkan nilai-nilai yang esensial dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan erat dengan Islam yang sering kali disalah-tafsirkan oleh orang, dengan menggunakan metode atau sistem yang berdasarkan atas kritik yang konstruktif atau yang membangun, sehingga kita mengakui nilai-nilai Islam itu adalah nilai untuk menuntun umat Islam. Kemudian, adapun makna pembaharuan ini sendiri yaitu menuntut untuk dilakukannya reformasi dan dekonstruksi terhadap pendidikan Islam, merupakan suatu aktualisasi dari kesadaran masyarakat agar menarik diri dari sumur dangkal dalam artian ketertinggalan. Nah, jika pendidikan Islam itu tidak diimbangi dengan seiring berjalannya zaman yang semakin pesat, apalagi perkembangan teknologi dan informasi yang semakin melesat, sehingga jika tidak diimbangi dengan nilai-nilai yang baik, kemudian yang sesuai dengan perkembangan zaman, tentunya di bidang pendidikan Islam sendiri akan terjadi ketertinggalan.
Kemudian pendidikan Islam meski disadari terkadang masih tertinggal, namun di satu sisi dapat menggembirakan dengan capaian-capaian yang ada sampai saat ini. Nah, upaya untuk dapat setara dan bersaing dengan pendidikan umum sudah dapat terlihat dari pendidikan Islam sekarang yang ada di Indonesia. Buktinya, pesantren sekarang diakui termasuk sebagai sistem pendidikan nasional dan madrasah memiliki kesetaraan dengan pendidikan umum lainnya, sehingga orang tidak dapat lagi memandang bahwasanya di pesantren atau madrasah hanya diajarkan pelajaran-pelajaran agama saja, namun di pesantren, di madrasah juga diajarkan pendidikan umum lainnya. Jadi pesantren dan madrasah itu dapat disetarakan dengan pendidikan umum lainnya. Nah, mungkin memang terasa banyak mata pelajarannya, tetapi ketika kita telah memahami semua ilmu yang kita dapat selama di pesantren, di madrasah, tentu ini akan menjadi penunjang untuk kita di masa mendatang. Kemudian nada optimisme ini terlihat dari upaya-upaya dan hasil yang ada, di mana seperti pesantren dan madrasah ini tidak lagi dianggap sebagai kelas 2 dan kelas pinggiran, tetapi menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam yang maju yang dapat setara dengan bahkan dapat setara dengan lembaga pendidikan modern lainnya. Sehingga dapat kita lihat seperti kayak pesantren sekarang itu kan berkembang, ada yang pesantren modern, ada yang masih tradisional. Tentu itu menjadi salah satu perbedaan unik lah dari lembaga Islam itu sendiri. Keleluasan dan kewenangan demikian memberikan kebebasan untuk mandiri dan mampu berdiri sendiri tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah. Meskipun kita tidak dapat mengelakkan bahwasanya pemerintah itu turut andil dalam dalam memajukan pendidikan Islam di Indonesia. Reformasi pendidikan Islam yang berkembang langsung di Indonesia ini dimaknai melalui perjalanannya yang mungkin sedikit berbeda dari negara lainnya, di mana di Indonesia ini adanya peran keikutsertaan antara pemerintah dan masyarakat itu terjadi kolaborasi yang mana mereka saling membantu, sama-sama memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pendidikan Islam di Indonesia. Nah, setelah kita ketahui bahwasanya kan pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan itu kan belum diakui sebenarnya. Bahkan banyak dari tokoh-tokoh Islam yang memperjuangkan agar pendidikan Islam itu dapat menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam yang tetap, sehingga siapapun orang-orang Islam, orang-orang Muslim itu dapat menuntut pendidikan Islam di lembaga pendidikan Islam khusus, bukan di lembaga pendidikan umum. Nah, jadi pendidikan Islam di Indonesia ini banyak lahir dari kesadaran masyarakat. Peran masyarakat dan pemerintah yang saling mendukung itulah salah satu penentu majunya pendidikan Islam di Indonesia. Seperti pendapat dari Aziumardi Azra menilai jika pendidikan Islam di Indonesia adalah yang paling reformir dan inovatif. Maksudnya di sini ialah pendidikan di Indonesia ini adalah pendidikan yang lebih cepat reformasi dan pembaharuannya, karena dia terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi dan informasi. Proses reformasi bukan hanya berangkat dari momentum dan kemudian berhenti, namun harus ada proses berkelanjutan. Nah, jika reformasi ini sudah terjadi di Indonesia, kita harus melanjutkan proses pembaharuan itu, bukan hanya berhenti pada satu pembaharuan saja, namun ketika kita sudah mendapatkan satu titik pembaharuan, kita harus berlanjut ke titik pembaharuan lainnya, bukan langsung puas pada satu capaian saja, tetapi kita harus mencapai capaian-capaian lainnya. Seperti madrasah sekarang kan yang tersebar di Indonesia ini 80% adalah milik swasta dan sisanya 20% milik pemerintah, baik di bawah Kementerian Agama maupun Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan. Nah, ini merupakan salah satu capaian yang perlu kita apresiasi. Meskipun 80% adalah milik swasta, namun tidak kalah bagusnya dengan lembaga pendidikan negeri, karena
lembaga pendidikan swasta ini dapat bersaing dengan lembaga pendidikan negeri, meskipun misalnya ada banyak berada di bawah yayasan, tetapi dengan adanya bantuan dari orang tua siswa, justru itu akan lebih membangun pendidikan Islam swasta itu. Nah, pendidikan Islam di masa sekarang ini harus mencari format-format baru untuk dapat terus relevan di setiap perkembangan zaman, karena memahami hakikat Islam yang sholih likulli az-zaman wal makan akan lebih bermakna jika segala kemampuan dan usaha termasuk mengagendakan pendidikan dapat menyelesaikan segala permasalahan kehidupan umat manusia saat ini. Nah, era revolusi industri 4.0 ini sangat mengharapkan dari pendidikan Islam itu adanya pembaharuan yang baik untuk masa yang akan datang, yakni dibuktikan dengan visi dan misi pendidikan Islam yang jelas dalam mengagendakan pendidikan Islam ke depan, baik dari level pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Nah, jadi pendidikan Islam di Indonesia ini harus memiliki visi dan misi yang jelas, karena dengan adanya visi misi yang jelas ini pendidikan Islam di Indonesia dapat tertata dengan baik dan dapat berjalan dengan baik. Mengenai dunia pendidikan Islam ini dituntut agar dapat menyeimbangkan dengan visi pendidikan dunia, di mana UNESCO menggarisbawahi bahwa arah pendidikan Islam saat ini setidaknya mencakup beberapa prinsip belajar, yakni bagaimana learning to think, belajar bagaimana berpikir, learning to do, belajar hidup atau bagaimana berbuat atau melakukan sesuatu, learning to be, bagaimana tetap hidup atau sebagai dirinya, dan yang terakhir adalah learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Perbaikan visi pendidikan Islam jika tidak dibenahi dan para pengelola pendidikan Islam tidak memiliki semangat kepeloporan untuk berkreasi, untuk maju, untuk berinovasi, dikhawatirkan generasi mendatang akan menjadi liang kubur bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Jadi untuk bisa survive, untuk lebih bisa mengeksplorasi, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus tampil sebagai lembaga pendidikan alternatif yang memiliki ciri dan keunggulan tersendiri, sehingga ia dapat bersaing di kancah internasional dengan memiliki keunikan atau ciri khasnya tersendiri. Kedepan, umat Islam akan dihadapkan dengan persaingan global yang kian terbuka. Jika tidak menyadari dan mempertimbangkan situasi ini, umat Islam Indonesia dipastikan tidak akan berperan banyak di sana. Oleh karenanya, salah satunya ini contohnya lah perguruan tinggi. Nah, dengan adanya perguruan tinggi ini diharapkan dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di kancah global, harus mulai men-setting dan berani meningkatkan kapasitas keilmuan yang tidak lagi terjadi dikotomisasi dan mulai membentukkan benang kusut terhadap problem yang muncul. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya kita kan berada di level atas lah. Nah, di level atas tentu ini merupakan salah satu tantangan untuk kita, bagaimana ketika kita lulus nanti kita dapat membuat pembaharuan, yaitu dengan mencetuskan ide-ide kemajuan bagi perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri, terutama dari perguruan tinggi Islam. Lembaga pendidikan Islam ini mungkin sangat diharapkan bagi pemerintah dapat memberikan potensi-potensinya, dapat memberikan prestasi-prestasinya yang dapat membawa kemajuan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, apalagi pendidikan Islam pasca reformasi ini kan memiliki keleluasan dampak dari kebijakan otonomi dan desentralisasi yang berpengaruh pada berbagai institusi dalam lembaga pendidikan di tanah air yang menunjang pembelajaran peserta didik dalam bidang keagamaan. Nah, kolaborasi setiap elemen memperkuat sejatinya lembaga pendidikan Islam yang selalu dinantikan sebagai format pendidikan bagi masyarakat muslim dan melahirkan output lulusan dan sarjana yang dapat berkontribusi nyata dalam kancah dunia. Jadi diharapkan dengan adanya lembaga pendidikan Islam yang sudah dinegrikan, kemudian adanya pesantren, madrasah, lembaga perguruan tinggi yang sudah berbasiskan Islam pada saat ini, itu pemerintah mengharapkan adanya lulusan-lulusan atau sarjana-sarjana lulusan terbaik yang dapat membantu, yang dapat
nantinya membantu perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, karena pendidikan Islam di Indonesia ini harus terus diperbaharui seiring dengan perkembangan zaman. Maka itulah makna dari reformasi itu sendiri, dapat menemukan problem-problem atau masalah-masalah, kemudian dibenahi atau ditutupi dari kekurangan yang ada tersebut, kemudian dilakukanlah pembaharuan. Dengan cara apa melakukan pembaharuan tersebut? Itu dengan cara melakukan inovasi, kemudian berkreasi terhadap pembaharuan-pembaharuan yang telah didapat. Kemudian masuk pada pembahasan yang kedua mengenai masa depan pendidikan Islam di tengah kontestasi global. Nah, peristiwa yang terjadi di Indonesia beberapa abad yang silam telah memberikan pelajaran yang berarti bahwa corak pendidikan Islam di Indonesia semakin dewasa telah menyadari bahwa gelombang besar modernitas telah membawa dampak yang signifikan, terutama dalam persaingan global. Nah, tentu kita harus menguasai hal-hal apa saja yang harus kita benahi. Nah, bahkan sebagai masyarakat Indonesia kita harus mengetahui problem-problem pendidikan Islam yang terjadi di Indonesia, karena itu merupakan salah satu tugas kita sebagai pelajar, sebagai warga negara Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang harus dipahami untuk membangun masa depan pendidikan Islam yang baik. Adapun yang pertama ialah adanya kolaborasi dan integrasi teknologi dalam pendidikan Islam. Nah, gerakan kesadaran yang mempertemukan dan mengkolaborasikan teknologi ke dalam pendidikan Islam merupakan cara yang cerdas dalam menyampaikan segala pesan moral agama. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai masa depan pendidikan Islam di tengah kontestasi global. Peristiwa yang telah terjadi di Indonesia beberapa abad yang silam telah memberikan pelajaran yang berarti bahwa corak pendidikan Islam di Indonesia semakin dewasa dan telah menyadari bahwa gelombang besar modernitas telah membawa dampak yang signifikan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami untuk membangun masa depan pendidikan Islam yang baik, yaitu yang pertama adalah kolaborasi dan integrasi teknologi dalam pendidikan Islam. Gerakan kesadaran yang mempertemukan dan mengkolaborasikan teknologi ke dalam pendidikan Islam merupakan cara yang cerdas dalam menyampaikan segala pesan moral. Nah, adapun contohnya yakni di masa kini pemakaian handphone atau smartphone yang mana kita dapat menyebarkan dakwah atau pesan-pesan religi melalui postingan-postingan melalui media sosial kita. Tentu itu akan lebih memudahkan kita, karena jika kita satu saja memposting misalnya hal tentang kebaikan, itu akan tersebar ke semua orang, atau bahkan dari luar negara pun dapat melihat postingan kita. Itu merupakan salah satu hal positif yang dapat kita rasakan sekarang dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi terhadap pendidikan Islam itu sendiri. Nah, dalam praktek yang diakui betul oleh Ajra bahwa pendidikan Islam hingga saat ini kelihatan sering terlambat merumuskan diri dalam merespon perubahan dan kecenderungan perkembangan, kebanyakannya masih mengorientasikan diri pada bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial ketimbang ilmu eksakta seperti fisika, kimia, biologi, dan matematika. Tetapi hal itu tidak dapat kita pungkiri. Dalam satu sisi kita memandang meskipun misalnya Islam masih kekurangan di pendidikan Islam, masih ada kekurangannya di bidang ilmu-ilmu seperti itu. Nah, di bidang lainnya kan pendidikan Islam sudah berkembang. Misalnya tadi kan dengan penggunaan teknologi jika kita dapat memanfaatkan dengan baik, tentu itu akan menjadikan suatu hal yang dapat kita gunakan untuk menyebarluaskan kebaikan kepada orang lain. Kemudian terkait dengan pendidikan Islam dan penetrasi gelombang teknologi ini, setidaknya ada 3 hal poin utama yang harus diketahui. Pertama, Islam sebagai landasan berpikir memiliki kajian, memiliki areanya tersendiri. Kemudian yang kedua, yakni kebutuhan kecakapan hidup manusia. Dan yang terakhir adalah teknologi sebagai bagian dari ekspansi zaman yang berada di sekeliling masyarakat. Baik, kita akan membahas kepada pembahasan yang pertama, yaitu di sini Islam memiliki area kajiannya tersendiri, menjelaskan bahwa posisi Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama dalam ajaran Islam yang tidak dapat digantikan, atau merupakan sumber tetap, sumber mutlak, sumber utama, sumber yang mana tidak dapat digantikan oleh sumber-sumber apapun. Kemudian segala aktivitas keputusan hukum-hukum itu dalam Islam secara fundamental berasal dari kedua sumber tersebut.
Nah, sakralitas terhadap Al-Quran dan Sunnah oleh para sarjana muslim sebagai teks yang hidup sehingga dipercaya otentitas yang sesuai dengan setiap era. Nah, jadi Al-Quran dan Sunnah ini selalu sesuai nilai-nilai yang ada di dalamnya itu selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun kita misalnya sekarang di zaman yang modern, zaman yang teknologinya berkembang begitu pesat, tidak dapat menafikan, tidak dapat mengelakkan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah ini terus relevan, nilainya terus digunakan sepanjang hidup manusia. Kemudian yang kedua ialah dimana perubahan zaman telah menimbulkan segala macam hiruk-pikuk kebutuhan manusia yang bersifat kontinuitas, berkesinambungan dan tiada habisnya. Nah, dalam hal ini dibutuhkan bahwasanya sebagai manusia juga memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan atas sumber daya manusia, keahlian, kemudian keterampilan, dan pemberdayaan sudah menjadi instrumen yang sebagian kecil mewakili pada ranah ini. Nah, jadi ketika kita misalnya sudah mampu menggunakan Al-Quran dan Sunnah itu dalam kehidupan sebagai sumber utama dalam kehidupan, tentu kebutuhan dari manusia dari aspek keahlian, keterampilan, jika kita mampu memaknai Al-Quran itu dengan baik, maka itu menjadi sebuah keterampilan kita, karena kita telah dapat memaknai Al-Quran itu sendiri dan Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah teknologi yang secara empiris mencoba memberikan tawaran-tawaran penyelesaian sebagian kegelisahan manusia. Nah, kehadiran teknologi ini diharapkan mampu membawa hal positif yang mana dapat mempermudah, mengurangi kerumitan, kemudian membuat kehidupan manusia itu lebih sederhana dengan adanya teknologi, bukan memunculkan pikiran bahwa teknologi itu dapat mempersulit manusia, dapat menyebabkan kerumitan yang berarti yang tidak dapat dipelajari. Orang yang menganggap teknologi itu sulit dipelajari, maka itu adalah orang yang tidak mau belajar. Kemudian yang kedua adalah peranan teknologi dalam pembelajaran pendidikan Islam. Setelah kita mengetahui bahwasanya harus ada kolaborasi antara teknologi dan dalam pendidikan Islam, tentu bagaimana sih peranan teknologi dalam pembelajaran pendidikan Islam itu sendiri. Nah, terkait dengan teknologi ini, sebagai teknologi dalam pembelajaran pendidikan Islam ada 4 konsepsi guru dan siswa yang harus kita pahami. Teknologi sebagai master atau tuan, kemudian teknologi sebagai serpan atau pembantu, kemudian sebagai eksistensi tersendiri atau extension of self, dan partner atau rekan. Nah, siswa dan guru akan memandang teknologi ini sebagai master jikalau mereka menganggap bahwa pendidikan Islam itu hanya terbatas pada pengetahuan tentang pendidikan Islam saja. Kemudian, teknologi akan dipandang sebagai serpan atau pembantu jika mereka menganggap bahwa pendidikan Islam bukan sebatas pada kegiatan di kertas, namun ada teknologi sebagai cara yang alternatif dapat menggantikan kertas dan pensil tersebut. Kemudian, memandang teknologi sebagai ekstensi tersendiri yang merupakan bagian dari isi pembelajaran. Akan tetapi jika guru dan siswa menganggap pendidikan Islam sebagai pengetahuan yang sifatnya konstruktif, membangun, kemudian kontinu, berkelanjutan, maka mereka akan memandang teknologi sebagai alat bantu pembelajaran yang artinya partner untuk menemukan perspektif baru dari satu ide ke ide yang lainnya, menemukan hubungan antar ide, menggunakan hubungan tersebut dalam menyelesaikan masalah. Jadi bahwa penggunaan teknologi ini harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami dan menguasai konsep pembelajaran itu sendiri, sehingga siswa itu dapat mengeksplorasi, memberikan feedback terhadap pelajaran yang sudah ia pelajari dan yang sudah ia pahami. Nah, berdasarkan uraian tersebut, bahwasanya pandangan guru dan siswa tentang pendidikan Islam itu sangat mempengaruhi. Jika mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan baik, tentu itu akan menjadikan partner atau teman untuk mereka mengatasi segala kesulitan yang mereka hadapi. Yang ketiga adalah Islamic Edupreneurship, yang artinya pendidikan Islam itu telah
berkontribusi sejak zaman kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan pun sudah ada pendidikan Islam. Nah, sebagai satu perjalanan panjang, ia membutuhkan spirit yang dapat memandu dan mensupport untuk menuju titik kesuksesan pada setiap masa. Berkaitan dengan entrepreneurship dan pendidikan Islam, keduanya adalah sama-sama sebuah realitas sosial yang senantiasa mengalami perubahan konsep dari masa ke masa. Islam adalah satu ajaran yang tetap, mutlak, tidak dapat diubah dan tidak dapat mengalami perubahan ajarannya. Namun pendidikan Islam adalah bentuk ijtihad yang mungkin untuk berubah sesuai pada konteks masyarakat tertentu. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai bidang semakin menuntut satu perubahan yang sama dari dunia pendidikan. Reynold Casali mengatakan bahwa sangat mungkin lembaga pendidikan mengalami pergeseran fungsi dari yang semestinya atau bahkan hilang sama sekali fungsi kalau tidak mampu merespon perubahan di era ini. Makanya dengan adanya entrepreneurship ini atau Islamic edupreneurship, pendidikan Islam ini diharapkan dapat terbuka dengan adanya pembaharuan, bukan menutup diri. Karena jika pendidikan Islam ini membuka dirinya terhadap hal-hal yang baru di luar sana, asalkan bisa memilih dan memilah, tentu itu akan menjadikan sebuah ide baru ataupun dapat menjadi sebuah konsep baru yang dapat digunakan sebagai pembaharuan dalam pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian pembahasan selanjutnya yang harus dipahami untuk membangun masa depan pendidikan Islam di tengah kontestasi global, yaitu adanya kurikulum 2013 dalam pembelajaran agama Islam atau yang kita kenal dengan PAI. Nah, di sini di kurikulum 2013 ini tentu kita telah mengetahui bahwasanya ada pendekatan saintifik dan penilaian otentik yang berbeda dari yang lainnya. Nah, maksud dari penilaian dan pendekatan tersebut ialah untuk mengharapkan adanya keaktifan dari peserta didik dan mampu mandiri terhadap mata pelajaran yang sedang dia pelajari, sehingga di sini peran guru hanya sebagai pembimbing, kemudian mendidik, menjelaskan apa yang tidak diketahui oleh siswa tersebut, sedangkan untuk mencari referensi lain atau tambahan lain itu diharapkan siswa dapat dari peserta didik itu sendiri untuk mencari tambahan-tambahannya. Nah, itu merupakan salah satu adanya kurikulum 2013 itu yang menurut saya itu adalah mampu membawa perubahan terhadap pendidikan Islam itu sendiri, karena dengan adanya kurikulum 2013 ini dapat mengubah pendidikan Islam yang mana dahulu kan pendidikan Islam ini diajarkan secara klasikal, namun adanya kurikulum 2013 ini banyaknya metode-metode, kemudian pendekatan yang muncul, sehingga itu menjadikan perkembangan dari pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menunjang pendidikan Islam di era 4.0 ini, yaitu yang pertama adalah disruptive mindset, yang artinya manusia di sini ditugaskan untuk berpikir yang ditentukan oleh setting kita buat sebelum berpikir dan bertindak. Nah, jika dalam pendidikan Islam ini kita tidak membuat akses yang lebih cepat, pelayanan yang lebih cepat, maka manusia akan beralih kepada pelayanan yang menurutnya lebih cepat dan mudah. Nah, jika kita mengalami ketertinggalan akan hal itu, tentu akan berdampak buruk bagi pendidikan Islam itu sendiri. Makanya harus adanya pembaharuan tentang ide-ide bentuk pelayanan yang mana dapat membuat manusia itu lebih mudah di zaman sekarang yang banyak tantangan ini. Kemudian yang kedua adalah self-driving, yang mana sumber daya manusia ini harus mampu membuka diri, cepat dan tepat membaca situasi, berintegritas, kemudian tangkas dalam bertindak, waspada terhadap segala kemungkinan buruk, dan mampu bekerja efektif, inovatif, dan efisien. Selain dari hal tersebut, manusia juga harus memiliki jiwa kepemimpinan yang mana mampu diandalkan, mampu bertindak sendiri, mengambil keputusan, dan mampu membuat segala
keputusan-keputusan baru atau hal-hal baru yang berdampak baik untuk pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian ketiga adalah reshape or create, yang artinya masih banyak dipegang teguh sekarang ini, yaitu mempertahankan yang lama, yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik. Namun di era revolusi industri 4.0 perlu adanya perombakan yang tidak sedikit, mulai dari tataran manajemen dan profesional sumber daya manusia, memerlukan peningkatan kompetensi dan kapasitasnya. Nah, hal ini bisa dilakukan dari berbagai cara, misalnya dengan mengikuti seminar, pelatihan, kemudian beasiswa studi, yang mana ini mungkin tidak didapat secara mudah melalui tahap-tahap, tapi ini sangat bermakna jika diterapkan, jika untuk dilakukan. Nah, cara lain untuk menyikapi era revolusi industri 4.0 dapat dilakukan dengan cara create, artinya menciptakan hal baru yang benar-benar belum ada sebelumnya, atau membuat kreasi baru kemudian diinovasikan pada hal yang baru. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa sistem yang lama telah expired, yang mana sudah kadaluarsa lah anggapannya. Sistem yang usang diganti dengan sistem yang baru, misalnya dengan mengembangkan sistem yang digital, berbasis digital, sehingga lembaga Islam dapat dengan leluasa mengakses segala keperluan terkait pendidikan dan layanan administrasi. Nah, seperti misalnya kita masuk sekolah, untuk mendaftarkan sekolah tidak lagi dengan cara yang manual, yaitu dengan mengisi formulir, namun sekarang kita dapat dengan mudah mendaftarkan diri melalui pendaftaran online, yang mana di situ ada formulirnya, kemudian apa saja harus kita isi, itu sudah ada dapat di pendaftaran online, misalnya dengan melalui Google Formulir. Nah, itu merupakan salah satu kemajuan yang dapat kita rasakan sekarang dari adanya pengaruh digitalisasi di era revolusi industri 4.0. Nah, mungkin pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Satma. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan saya, Saudari Fahrida, atas pemaparan materinya. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk poin yang ketiga, yaitu tentang rekonseptualisasi pendidikan Islam dari normativitas menuju era baru. Nah, kita tahu sekarang dunia ini memasuki era baru yang mana disebut era revolusi industri 4.0. Nah, di era ini ditandai dengan perubahan digitalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, baik inovasi dan persaingan global itu menjadi tuntutan dan bahkan menjadi kebutuhan yang tak terelakkan lagi. Nah, juga antusiasme dari kalangan milenial dalam menghadapi era baru ini di sisi lain sebenarnya menimbulkan kekhawatiran yang besar baik di kalangan pendidik ataupun orang tua. Nah, skill penguasaan teknologi juga menjadi ciri dan kelebihan dari generasi milenial. Tapi jika tanpa diimbangi dengan moral dan etika yang kokoh, maka dikhawatirkan akan menjadi bumerang hancurnya karakter positif dalam tumbuh kembang anak-anak. Nah, etika sendiri bisa kita lihat dari bagaimana seseorang itu berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, ataupun bahkan di lingkungan masyarakat. Nah, aspek terpenting juga dalam sebuah komunikasi itu bukan hanya tersampaikannya pesan dari komunikator kepada komunikan, tetapi adanya efek dari komunikasi yang terjalin. Nah, komunikasi yang efektif itu ditandai dengan dua tadi, adanya tersampaikannya pesan dari komunikator kepada komunikan, juga ada efek dari komunikasi antara dua belah pihak tadi. Nah, juga dalam perspektif Islam sendiri, komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi atau pembicaraan yang bersumber dari Al-Quran. Nah, di sini menurut Mafri Amir ada prinsip komunikasi dalam perspektif Islam.
Itu ada 6. Yang pertama ada kaulan sadida, yang artinya perkataan yang benar, jujur, dan tepat sasaran. Yang kedua ada kaulan layina, dan kaulan yang ketiga ada kaulan marfu'ah, yang mana artinya sama-sama mengandung perkataan lemah lembut dan menyentuh hati. Dan yang keempat kaulan karima, yang artinya ucapannya itu lembut, berisi pemuliaan, penghargaan, pengagungan, dan penghormatan tanpa cela. Terus yang kelima kaulan baligo, yang artinya perkataannya itu fasih dan tepat, yang disertai dengan cara pengungkapan yang mengesankan pendengarnya. Yang keenam ada kaulan maisuro, perkataan yang menyenangkan, ringan, mudah dipahami, dan membangun kedekatan. Nah, perkataan yang baik itu akan menjadi penanda baiknya akhlak dari pemiliknya. Jadi ketika seseorang sudah perkataannya dari lisannya sudah bagus, maka itu akan menjadi salah satu tanda bahwa orang itu memiliki akhlak yang baik. Nah, dalam pendidikan, kualitas sebuah proses pembelajaran itu dipengaruhi oleh efektif atau tidaknya komunikasi yang terjadi di dalamnya. Nah, komunikasi yang efektif dalam pembelajaran itu merupakan proses transportasi pesan yang berupa ilmu, pengetahuan, dan teknologi dari pendidik kepada peserta didik. Nah, di mana peserta didik ini mampu memahami maksud pesan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Nah, sehingga bisa menambah wawasan keilmuan serta menimbulkan perubahan tingkah laku yang baik kepada peserta didik. Nah, dalam hadis kul khairon aw liyasmut, dalam konteks pendidikan Islam bukan berarti guru itu hanya boleh berbicara seperlunya yang berhubungan dengan tema atau tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selebihnya lebih diam itu adalah lebih baik. Tentu saja bukan demikian adanya, karena pada dasarnya hadis ini memerintahkan kita untuk berbicara, bukan untuk diam. Kul khairon, katakan sesuatu yang baik, aw liyasmut, atau tidak, diamlah, kayak gitu kan. Nah, sekali lagi lafaz dari aw liyasmut di sini dalam hadis tersebut bukan bermakna perintah diam, namun dalam diam ini adalah pilihan terakhir apabila tidak ada kata-kata baik lagi yang dapat kita atau yang bisa kita ucapkan. Nah, mengatakan kebaikan merupakan dimensi aktif yang wajib dilakukan dalam konteks pendidikan Islam. Nah, dalam membangun generasi, sementara diam merupakan dimensi pasif dan juga tetap memberi manfaat bila ia dimaksudkan menghindarkan diri dari kesia-siaan. Nah, di sini ada menurut Abdullah Nasih Ulwa bahwa mengatakan kebaikan itu dimaknai segala upaya pendidikan seperti mendidik dengan keteladanan, mendidik dengan pembiasaan, mendidik dengan nasihat, mendidik dengan perhatian, mendidik dengan hukuman. Itu merupakan sebuah makna luas dari kata mengatakan kebaikan di hadis ini. Nah, maka secara filosofis kul khairan di sini atau mengatakan kebaikan di sini tidak saja dimaknai secara sempit hanya mengatakan kata-kata yang baik saja secara lisan, tetapi ia mencakup 3 dimensi sekaligus, yaitu mengatakan dengan lisan yang berupa nasihat, pembelajaran, terus yang kedua mengatakan dengan tindakan yang berupa keteladanan atau kebiasaan, dan yang ketiga mengatakan dengan sikap, yaitu dengan pengawasan dan hukuman. Nah, jadi maksud dari rekonseptualisasi pendidikan Islam dari normativitas menuju tradisi baru, di mana peran dari pendidikan Islam bagi generasi saat ini, khususnya di era revolusi atau di era baru ini, revolusi industri 4.0 ini, pendidikan Islam itu mampu mencetak generasi yang berkarakter baik, berkualitas baik, memiliki
moral yang baik, sehingga perubahan zaman itu bukan menjadikan dia berubah juga mengikuti zamannya, tetapi dia mampu menyesuaikan perubahan itu dan atas landasan Al-Quran dan hadis. Jadi karakternya tetap terbentuk baik. Nah, ciri-ciri, salah satu ciri dari pendidikan Islam itu adalah mengajarkan akhlak yang baik dalam sebagai bekal di mana dia bisa memiliki komunikasi yang baik ketika dia sudah terjun ke era teknologi yang lebih pesat ini. Jadi sebagai benteng lah ceritanya pendidikan Islam ini untuk menghalangi hal-hal negatif yang akan menyerang peserta didik atau generasi Islam khusus. Selanjutnya keempat, tentang religiusitas dalam pendekatan teori pembelajaran. Nah, di era revolusi industri 4.0 ini sebenarnya pencapaian tujuan pendidikan Islam itu masih jauh dari apa yang kita harapkan. Nah, sebagian besar masyarakat dan juga pelaku pendidikan itu masih beranggapan bahwa suatu lembaga pendidikan itu dikatakan sukses apabila siswanya mampu mencapai nilai akademik yang setinggi-tingginya, memperoleh nilai ujian nasional yang tinggi, terus menjuarai event-event baik di lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Tetapi kita lihat pada kenyataannya banyak orang yang hanya cerdas secara intelektual, tetapi tidak cerdas secara emosional, sosial, dan amal. Dengan kata lain bisa dikatakan mereka bodoh secara emosional, sosial, dan spiritual. Nah, akibatnya kehidupan umat itu terjalin tidak nyaman. Nah, di sini kita akan membahas tentang taksonomi Bloom dalam perspektif iman. Nah, mengenai taksonomi ini sendiri itu berasal dari bahasa Yunani atau taksis yang berarti pengaturan dan namos yang berarti ilmu pengetahuan. Dan secara etimologi taksonomi ini memiliki makna perincian, klasifikasi, atau sistem kategori, di mana kategori-kategori itu disusun atas dasar pertentangan. Nah, sedangkan secara terminologi itu taksonomi merupakan suatu tipe sistem klasifikasi yang khusus yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digaungkan dalam sistematika itu. Nah, taksonomi sendiri memiliki atau mengklasifikasikan sasaran atau tujuan pendidikannya itu menjadi 3 domain atau ranah. Yang pertama ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang pertama dari kognitif domain atau ranah kognitif. Di ranah ini berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Jadi tujuan dari pendidikan Islam itu di dalam taksonomi Bloom ini memiliki arti dalam ranah kognitif. Siswa itu mampu mengembangkan cara berpikir mereka mengenai materi-materi yang diajarkan oleh para pendidik. Misalnya mereka diberikan teori-teori dan mereka mampu untuk memahami, mampu menjabarkan dengan pemahaman mereka, mampu mengembangkan teori tersebut dengan keterampilan berpikir mereka. Yang kedua, afektif domain atau ranah afektif. Nah, di ranah ini berisi perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Jadi di ranah afektif ini pendidikan Islam itu berdasarkan taksonomi Bloom itu pendidikan Islam memiliki tujuan membentuk sikap atau karakter dari peserta didik itu.
bagaimana mereka memiliki apresiasi yang baik terhadap sesuatu, terus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan mampu menemukan minat mereka. Nah, dan yang ketiga ada dari psikomotor domain atau ranah psikomotor. Nah, di ranah ini itu berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan, seperti aspek keterampilan motor yang seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Jadi dari teori-teori yang mereka terima dari guru, itu mereka bisa atau harus menerapkan mereka bisa menerapkan teori itu dan mengaktualisasikan secara nyata apa yang mereka dapat. Nah, jadi di ranah psikomotor ini, bagaimana tujuan pendidikan Islam itu membentuk karakter luar yang dimana berdasarkan pengetahuan yang mereka dapat. Nah, juga tolak ukur dari luar dari sekolah ini dapat dikatakan baik diantaranya peserta didiknya itu mampu menguasai materi yang diperoleh dan memiliki ketakwaan kepada agamanya, serta implementasi keilmuan yang diperoleh dari pembelajaran yang mereka telah lakukan. Nah, sekarang kita bahas tentang konsep iman. Nah, iman sendiri merupakan unsur utama dan unsur pokok dalam keberagaman seorang muslim. Nah, menurut Quraisy Shihab juga menurutkan pendapat yang senadas. Menurutnya iman yang benar itu akan melahirkan aktivitas yang benar sekaligus kekuatan menghadapi tantangan, bukannya kelemahan yang melahirkan angan-angan dan mengantar kepada keinginan terjadinya sesuatu yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum-hukum Allah yang berlaku di alam raya ini, atau yang bertentangan dengan akal sehat dan hakikat ilmiah. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan jika amal-amal disertakan kepada iman, dimaksudkan agar tidak ada yang beranggapan bahwa hanya dengan iman saja tanpa amal-amal soleh yang merupakan keharusan bagi iman sudah cukup untuk mendapatkan janji untuk masuk surga. Nah, penyebutan amal-amal soleh di sini merupakan pengkhususan terhadap nas yang sudah ada, agar dapat diketahui bahwa pahala yang dijanjikan di akhirat, yaitu berupa surga tanpa azab, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang beriman tanpa mengerjakan amal soleh. Nah, Ibnu Taimiyah juga mengatakan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengandung bahwa iman itu harus disertakan dengan amal perbuatan, dan ketahuan iman itu tidak dapat dipisahkan antara amal dan perbuatannya. Nah, jadi konsep iman secara garis besar itu dapat dibedakan menjadi dua pengertian. Yang pertama, iman didefinisikan dengan menerima segala kebenaran kabar tentang adanya Tuhan. Yang kedua, iman itu adalah ungkapan dari pelaksanaan taat kepada kewajiban serta menjauhi kejahatan-kejahatan. Nah, di pengertian yang kedua ini lebih menekankan kepada perbuatan atau amal sebagai manifestasi dalam pembenaran tasdik atau keimanan dalam hati dan mengetahui. Nah, perbedaan konsep ini disebabkan ada beberapa faktor, di antaranya adalah perbedaan pemahaman tentang dosa besar dan perbedaan pendapat mengenai kekuatan akal serta fungsi wahyu, dengan pengertian apakah akal dapat mengetahui kewajiban Tuhan atau tidak. Nah, iman dalam perspektif di atas menunjukkan bahwa iman itu tidak hanya membenarkan dalam hati dan diucapkan dengan lisan, tetapi juga harus diikuti oleh perbuatan. Nah, jadi sebagai kesimpulan, maksud dari religiositas
dalam pendekatan teori pendidikan ini bisa kita simpulkan dari taksonomi Bloom tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ada teori di dalamnya. Pertama itu bahwa pendidikan Islam itu bukan hanya mencetak generasi yang memiliki nilai tinggi dengan ijazah, memiliki nilai ijazah yang tinggi, memiliki dapat penghargaan-penghargaan melalui kemenangan mereka di event-event baik tingkat regional, nasional ataupun internasional, tetapi juga bagaimana pendidikan Islam itu membentuk karakter yang baik dalam diri peserta didik sebagai generasi penerus bangsa, dengan dilandaskan dasar keimanan, dengan mereka meyakini adanya Tuhan, terus mengucapkan dengan syahadat, juga dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan. Jadi ketiga ranah tersebut harus kompleks ada pada diri peserta didik. Jadi itulah tugas dari pendidikan Islam. Nah, mungkin itu sedikit penyampaian dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.